Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Salam lestari. Salam lestari. Jumpa lagi di Akar Rimba. Dan kali ini, qadarullah saya bisa bertemu langsung dengan Pak Nopeng. Nah, seperti video saya sebelumnya yang diinspirasi oleh salah satu rekan saya yang bernama Ricky untuk menggali lebih dalam beberapa part dari peristiwa tersesatnya di Gunung Merapi 7 hari 6 malam itu. Dia berasumsi bahwasanya ada beberapa part yang Nopeng belum pernah ceritakan. Nah, kali ini kita akan gali dan kupas lebih dalam. Apa, geng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sibuk dengan segala bentuk kerjaan dan tanggung jawab yang membuat kita nggak bisa kemana-mana. Di bagian mana? Kalau kita flashback kembali ke suasana itu ya, geng, itu suasana misteri itu, geng, Ya, yang perlu betul, kita ketahui pasti. ya. Karena pada setiap bagian yang kita lewati itu seperti udah ada skenario yang gimana gitu kan. Di saat kita mau naik ke atas ada aja yang penglihatan yang membawa kita untuk harus ke bawah, ya. Gitu. Jadi ceritanya gini, geng. Awal pertama kau sampai puncak, ingat? Ya. Sampai puncak ingat kan? Ingat. Awal pertama kau sampai puncak itu, geng, yang kau lihat ada sesosok ya. Merhatiin aku. Merhatiin kau pakai sebo ya. Badannya kurus. Tidak gemuk, ya kan? Tidak juga tinggi. Sambil duduk. Cuma dia matanya tajam. Waktu dia merhatiin aku lagi berdiri. Ya. Nah, ketika kau melihat sesosok itu di puncak, di tamannya itu memang masih dia lagi itu, geng. Cuman pada saat itu dia fokusnya ke aku lagi. Ya. Jadi waktu di puncak itu aku ceritakan sama kau, nggak tahu orang yang mana. Nggak tahu. Cuman aku ngebayangin orangnya pakai sebo dan gini. Nah, kan aku mikirnya di situ. Kau udah lihat juga belum yang aku maksud. Nggak ada aku lihat tuh, geng. Sip. Jadi udah kita sampai ke Tugabel dan sampai ke taman. Di taman itulah datang sesosok orang yang pakai sebo tersebut. Yang cuman pada saat itu kau ceritakan orang yang pakai sebo yang datang pada saat itu di taman itu orangnya pakai sebo juga, geng. Cuman nggak ngeliat aku dia. Ya, dia ngeliat ke bunga. Dia lihat ke bunga aja kan sambil jalan. Metik bunga juga. Metik bunga, enggak. Cuman dia kayak bersihkan bunga. Bersihin bunga. Jadi dia bilang kayak gini, geng. Itu saya rasa itu orang yang di puncak, awal puncak yang ketemu itu. Pak, ayo segera turun, kabut udah mau datang, ya kan? Aku sempat komunikasi dan dia tetap dalam keadaan dingin, dan aku bilang ke kau pada saat itu lagi kan, bapak ini bilang katanya mau kabut, ayo kita turun, kita ikuti. Dia pas tengok ke arah ke kanan, udah hilang. Ya udah nggak ada, geng. Terlihat jauh. Nggak jauh ya kan? Itu udah aneh tuh, geng. Udah aneh. Tapi kita nggak bikin seperti itu. Pas kita mau turun, udah mau sampai ke jauh dari taman, ternyata kabut datang. Pas kabut datang itu, geng, ada cewek yang nyamperin aku, geng, sambil larinya lari seperti orang panik kan tuh. Pak, kemana pak, ayo ke sini, kata cewek itu kan. Ya bu, kenapa bu, tapi aku melihatnya, geng, seperti orang cewek itu seperti orang yang sudah tersesat, geng. Sudah tersesat sebelumnya ya. Dalam bayangan, geng. Cuman nggak sampai mikir itu. Ya bu, kemana bu? Pak, ayo kita sama-sama turun ke bawah, Pak, lewat di Simabur katanya kan. Lewat di Simabur katanya. 12 orang ini kan. Ya, dia awalnya dia sendiri nih, geng. Saya sama tim, Pak, katanya. Diarahkan kita ke tim itu kan. Ayo Pak, sini Pak, katanya kan. Ayo kita turun lewat Cemabur aja. Di situ perasaan saya udah mulai nggak enak, geng. Enggak lah bu, saya ada teman lagi 3 orang. Nggak mungkin saya ninggalin mereka. Nggak apa-apa, tinggalin aja. Ya, nanti kita di bawah aja kita temui teman-temannya itu. Perasaan makin nggak enak nih, geng. Dan pada saat itu saya sempat nempuk aku kan. Beng, kita ikut aja orang itu gimana? Nah, kan nanti kita tunggu aja teman-teman di bawah. Tapi ini perasaan aku nggak enak pada saat itu. Pesan itu nggak enak, geng, kan sempat aku bilang. Cuma aku kan nggak tahu yang cewek itu nggak tahu. Yang aku tahu kan dia udah sama rombongan. Nah, kan aku coba ngomong sama pimpinannya tuh. Lewat mana turun Pak? Lewat Semabur Pak. Awak lah sering lewat Semabur tuh. Cuma akhirnya aku heran kan. Tiba-tiba saat itu kau mundur, geng. Ya, aku mundur. Kemudian kau bilang sama aku, nggak bisa bro, kawan kita masih ada di bawah. Kau bilang kan. Aku mikir juga waktu itu kan. Terus kau tambahin lagi.
cobalah perhatikan satu-satu. Nah, udah pas aku perhatikan satu-satu, yang paling ujung itu nggak pijak tanah. Jadi cewek itu, Aku langsung kabur kan. ya, jadi cewek itu geng, setelah dia ngomong seperti itu, dia pindah ke ujung. Nah iya, Nah, aku nengok cewek itu nggak pijak tanah, aku nggak lihat. enggak, Nah, kan? berarti gini Oke. nih geng, waktu cewek itu ngomong sama aku, kau nggak terlalu respon. Kau responnya Memang mungkin nggak ke tahu. teman-temannya itu. Memang nggak tahu. Iya. Aku taunya orang tuh udah ngumpul aja. Ngumpul. Karena aku lihat ekspresi kau udah ketakutan dan kau mundur, geng. Pas aku lihat yang terakhir, baru aku bilang sama kau lari. Kau tau nggak pas kita lari? Orang tuh ketawa-ketawa, geng. Pas kita lari jauh, sampailah kita di kawah. Kawah. Pada saat itu kawah kan, kita lihat kawah, kita berhenti di situ. Deh, di mana ini nih? Kok sampai kita ke kawah nih? Coba kita turun ke kawah itu kan. Coba kita turun ke kawah, kita sisiri kawah tersebut. Nah, ternyata jalannya buntu juga kan. Kita balik lagi ke atas. Nah, barulah di situ kita putuskan untuk istirahat. Kan kau nanya tuh, bagaimana ini Peng? Ya udah, kita turun sedikit, nanti kita di bawah pelataran tuh istirahat. Kan kita istirahat di bawah, duduk kan, duduk. Kau tanya, apa ada lagi dalam tas Peng? Kita ada 3 batang rokok lagi waktu itu kan. Pas kau lihat dibakar, mati, nggak mi. Kau keluarin serbuk Extra-Joss dari kantong kan. Aku pun begitu, aku juga bawa satu kan. Habis itu kita selesai makan Extra-Joss tanpa air, kita tertidur situ geng. Yang anehnya kita tertidur itu geng di tempat perlintasan orang geng, pelataran. Pada saat kita tidur, kenapa tidak ada orang lihat? Atau bisa jadi dalam kita tidur itu geng, bisa jadi kita ditutupi. Jadi kayaknya, Peng, kita ini dikasih jatah satu-satu. Ini teringat nggak? Kenapa kita selalu berbeda pendapat dalam perihal hari? Iya. Ya kan? Aku belakangan, awalnya aku berpikir aku adalah versi yang paling betul dari peristiwa itu karena aku mencatat ulang. Ketika masih segar pikiran aku catat ulang day by day, kan? Tapi sekarang saat ini, akhirnya aku paham, Peng, memang ternyata kita dibuatkan 2 versi yang berbeda. Dua versi. Kau mempercayai versiku dan aku mempercayai versiku, padahal kita pada satu kejadian yang sama. Yang lagi nih yang aku penasaran nih, ketika terjatuh di tebing. Saya naik punggungan terus sampai di pertengahan punggungan tuh. Saya lihat ke bawah geng, udah sore tadi itu. Saya lihat ke bawah, sungainya sebesar ini geng. Sungai besar ini. Saya bilang, Andre, ayo segera naik. Tapi jangan lihat ke bawah, tetap naik ke atas. Kau penasaran orangnya, kau tengok ke bawah, gimana perasaan lihat kau? ke bawah itu jurang besar, Jurang kan? Kalau aku kecil segini, sumpah, udah jauh kita dari. Posisiku udah tinggi kali. Nah, aku ingat tuh yang kau ngambil tangan aku tuh. Kalau nggak aku terjatuh tuh, karena aku udah menggigil kan. Ya kan. Sini tangan kau, tarik kan. Naik lagi kan? Aku naik lagi. Geng, udah kebetulan udah gelap tuh geng. Kalau diperkirakan udah jam 6:30 tuh geng. Jam 6:30 kurang ya. Aku terus naik geng, terus naik sampai tangan sampai ke semak di atas tuh kan, aku pegang, aku lihat ke arah atas, ada rumah kayu geng, ada rumah kayu. Ingat aku. Di rumah kayu, ada rumah kayu, tapi rumahnya betul seperti rumah kayu yang lama tuh geng. Dan di sampingnya itu ada anak-anak main ayunan geng. Nah, itu nggak ada aku bilang sama aku. Nggak ada aku bilang sampai ketawa ya kan ada anak-anak main ayunan. Udah senja tuh geng. Di depan rumah tuh ada jalan besar. Terus tiba-tiba ada angin kan? Iya, ada angin itu tuh. Pas ada angin, bilang lah sama aku, Andre, di atas ada rumah. Perasaanku pada saat itu geng, nggak mikir macam-macam. Kita bisa numpang istirahat di sini. Ternyata ada rumah. Dan aku bilang sama, ada rumah kayu di sini. Ada di depannya ada jalan sebesar jalan mobil. Aku bilang kayak gitu kan. Ayo naik. Terus kau paksa naik kan. Aku terus naik juga geng. Waktu kau naik, aku naik. Dah, hilang keseimbangan. Kalau seandainya tidak ada orang yang nolong atau makhluk apa yang nolong geng, jatuh kita di jurang setinggi itu sampai ke sungai lagi, nggak mati geng. Oke. Nah nih, makanya aku bilang nggak sekarang aku mulai paham Peng jalan ceritanya nih Peng. Jadi yang kejadian yang kau alami itu, aku mengalaminya itu di hari kedua. Karena aku ingat hari pertama kita jatuh. Hari pertama kita jatuh tuh aku nggak tahu. Yang aku tahu kita coba melewati punggungan, terus tiba-tiba kau jatuh. Cuma itu aja. Nggak ada.
Nah itu. Aku yang aku lihat itu tuh. Ya. Kau jatuh kan, ternyata kau rupanya mendaki. Aku mendaki. Kenapa aku percayanya kau jatuh tuh kau lagi tidak mendaki, aku lagi di belakang kau pas? Karena ada ketika semak itu kau buka sekali lagi, rupanya semak itu bolong. Semak itu bolong, kau jatuh. Itu yang aku lihat. Yang kau cerita masalah rumah pohon itu udah di hari kedua. Pas kau manjat-manjat, aku ingat tuh ada rumah pohon di atas, ada rumah. Itu sebenarnya dari pertama itu, geng. Itu sebenarnya rumah itu bukan rumah, geng. Yang bolong yang kau lihat itu dong. Jatuh kita di dalam tuh kan. Kacau. Jatuh kita dalam. Bukan rumah. Kacau cerita mah. Bukan rumah, geng. Jadi yang kau lihat lubang itu, yang aku seperti lihat rumah, ada anak-anak yang ketawa itu. Wah. Itu lubang. Kita jatuh dalam itu, geng, kan aku jatuh duluan. Iya. Aku jatuh duluan. Adi udah jatuh ke arah sungai. Semua udah gelap. Harinya betul. Harinya udah betul. Gelap, udah mulai gelap. Udah gelap semua. Ingat aku. Karena ketakutan gelap itulah aku akhirnya nyusul kok jatuh. Nah, sekarang kan udah tengah waktu nih. Iya. Nah, di bawah tuh kok gimana? Apa yang terjadi? Jadi pas di bawah, waktu aku sudah jatuh tuh, geng, aku lihat sekeliling, udah gelap semua. Oke. Udah, tinggal hutan belantara. Aku udah sadar, geng. Ternyata apa aku bilang dalam kesendirian pada saat itu, geng? Astagfirullahaladzim. Ternyata aku sesat. Ternyata aku dibawa ke sini, gitu kan? Hari pertama tuh kau yang bilang langsung, kau yang meyakini kita tersesat. Ya, itu sebelum itu aku udah mikir duluan tuh waktu jatuh. Aku pegang tangan, geng, ke kepala, darah semua. Ya di sini kok. Darah semua, geng, darah. Aku buka baju, astagfirullah, darah semua kan. Lalu kau teriak, "Beng, astagfirullahaladzim." Andre, tahu kan? Iya, Andre. Kau saut lagi kan? Kenapa, Beng? Jatuh tinggi, Beng, tahu kan? Lumayan. Aku mau turun, tahu kan? Lewat di Astagfirullahaladzim. Hati-hati lewat di pohon, kau bilang kan? Di batang-batang tuh deh, hati-hati turun. Hati-hati turun. Aku pas kau bilang lumayan, tuh aku udah ketakutan, Beng, karena suara kau jauh di bawah. Aku jauh kali suara kau di bawah. Jauh aku. Tapi suara aku dekat, geng. Kacau. Jadi pas aku pegang ranting itu, rumput ini lepas, Beng. Terus rumput ini lepas, akhirnya aku putih. Dan nggak tahu apa yang terjadi di bawah. Itu tempat kita jatuh. Ya. Nah, pas kita jatuh, bawa Andre ke punggungnya sedikit, ada batang kayu. Nggak terlalu besar, kan aku nyender situ. Ya. Aku nyender. Akhirnya tidur situ. Akhirnya tidur situ. Di situlah tragedi air kencing. Di situ air kencing, ya kan. Nah, itu alasannya kita nggak mau pergi ke sungai karena kita teringat sosok perempuan yang kita lihat siang tadi yang berdiri di belakang. Pas kita jatuh, kan besoknya hari kedua tuh. Kita tidur, kan kita jalan lagi di hari kedua, geng, tengah malam. Ingat apa yang kita lihat berdua, batang kayu besar. Kenapa di puncak? Ini batang kayu yang jatuh kan? Ini kan batang kayu nih, uratnya sangat besar, geng. Batangnya besar, geng. Nggak lihat aku. Nggak lihat kan? Gelap. Geng, aku bilang pada saat itu ada batang kayu besar, sebesar 2 kali batang beringin besarnya, geng. Kita tidur di bawah uratnya tuh. Kita tidur di situ tuh. Aku sempat gigil mah. Aku peluk kaki kau tuh. Tuh di situ, geng, di batang kayu tuh. Nyatanya setelah kita bangun pagi, kita nggak tidur di batang kayu lagi, geng. Cuman kita nggak ngeh pada saat itu. Aku sadar. Sadar. Ingat lagi aku jadinya. Karena yang kita ingat, kita harus turun, geng. Harus turun ke bawah. Karena kalau menunggu terang di situ, otomatis kita akan mati beku, geng. Dia akan dingin, turun ke bawah. Nah, kan ada bisa tengok ke belakang tuh. Ya. Deh, sebelum ke bawah, coba lihat ke belakang, kan? Apa yang kau lihat? Nggak ngeh aku. Nggak ada, ngeh kan? Jalan. Jadi yang anehnya, geng, di situ tuh sepertinya kita udah disiapin segala sesuatunya. Ya. Betul. Itu yang ajaib. Itu ajaib tuh, geng. Aku rasakan, geng. Cuman kita nggak sadar. Pas kita turun, sekitar jam 3, kita sampai di bawah, hari seperti mau hujan. Gelap semua. Seperti mau hujan. Ya. Terus dan memang hujan. Mau hujan, belum hujan. Jadi aku bilang, Andi mau hujan. Terus gimana, Peng? Sepertinya kita harus cari perlindungan. Nggak berapa jauh kita cari tempat perlindungan. Ada lubang. Kok bisa ada lubang di situ? Aneh. Itu dia. Dan sore itu kita memutuskan untuk istirahat, masuk ke dalam lubang itu. Pas.
apa yang kau rasakan di lubang itu nih? Iya, pertama nggak besar lubangnya. Kita tidurnya belakangan deh, tapi dalam itu seperti gua. Ya. Cuman kita nggak bisa berdiri. Cuman tempatnya tuh luas di dalamnya tuh, geng. Tuh. Padahal di apa itu kecil, hanya lubang kecil kan. Kok kita bisa tidur di dalam tuh seperti di dalam gua? Aneh. Walaupun kaki kita basah di luar kan. Apa yang kau rasakan pada? Jadi, geng, di dalam gua itu ngeri tuh, geng, dalam lubang tuh. Di situ aku ya mimpi juga tuh. Kalau kepala kau kan berdarah. Iya, mimpi tuh. Jadi aku sempat ngerang, aku mimpi juga ngerang tuh, kau bangunin, Peng. Kenapa, Peng? Nih? Aku bilang mah, nggak ada tidurnya lagi. Iya. Hah? Tapi kepala aku kenapa pengen ada lalat betul kan? Aku bangunin kau terus kan supaya aku mikirnya kan di kapil kan kayak mati gitu kan, kayak panik gitu. Aku pikirnya istirahat kan, jadi aku takut situ, geng. Jadi pas saya tidur, bangun pagi, aku keluar dari lubang itu duluan. Kau tarik lagi aku. Pagi nih, geng, aku lihat suasananya itu, sepertinya itu bukan Udah nggak hutan lagi. enggak tempat kita lagi, udah terasa tuh, geng. Aku kan udah sadar nih bahwa kita kayak sesat. udah masuk ke dimensi lain. Udah dimensi ya. dimensi lain kan. Oke. Cemas aku tuh, geng. Makanya aku ambil inisiatif, aku tarik kaki kau tuh, geng, keluar dengan cara paksa, biar pecah situasi kan. Ayo enjoy kita lagi olahraga gini. Aku nggak lihat kau ketakutan saat itu. Aku takut tuh, geng, pas aku pipis kan. Soalnya kau ketawa kan, kau Ya. ketawa, kau Ya. melucu gitu. Karena rasa ketakutan yang ada dalam diri nggak mau aku sampaikan ke Andre. Nah, Itu waktu pas aku keluar dari lubang tuh, Andre, kan kencing tuh. Wah, udah banyak yang aneh di situ aku lihat. Dia nggak nampak, tapi seperti datang. Kayak ada energinya. Dia nggak nampak, tapi seperti datang ke depan tuh, Oke. yang membuat mentalku takut. Kau cerita pas kita dari sungai itu kan kita jalan tuh, kita tidur di mana waktu malam itu kan, kau cerita tuh, di batang kayu ya, batang kayu kan, kau cerita kan, kau cerita. Tunggu, ceritanya ini beda nih, yang kau terima sama yang aku ceritain ya, aku menceritakan ada seorang survivor 5 orang tersesat di Gunung Jayawijaya. Peng. Jadi ketika mereka kelaparan, akhirnya mereka bikin undian, salah satu yang kalah itu harus rela jarinya dipotong satu untuk dimakan sama-sama. Aku ceritain itu tuh. Sama aku ketika cerita itu sama kau, aku ngeliat muka kau langsung waspada. Karena yang aku dengar pada saat itu bukan gitu, geng. Di sini sama-sama tersesat. Kita di sini sama-sama lapar. Aku ada ngomong gitu lah. Kau teman aku teman kau. Kalau aku lapar, aku wajib makan kau. Astagfirullah. Yang aku lihat di dalam diri kau tuh, geng, pada saat itu seperti ada yang numpang. Ada membayang di situ yang lagi bicara. Takut. Kau nggak nengok aku yang bicara? Enggak. Muka kau nggak takut saat itu, tapi muka kau waspada. Iya, gitu kan? Ya ini baru ini kau ceritain kan? Iya. Tapi aku nak mau bilang, kenapa nih Andre? Aku takut tuh, geng, waktu kau bilang gitu, Andre nanti dimakan. Aku mikirnya nanti aku kalau sampai di jurang, kau dorong aku, udah sampai ke situ pikiran, sumpah. Oke, aku nak mau membahas itu agar mungkin itu salah satu juga, geng, untuk membuat kita mempengaruhi kau juga, biar kita bertempur sebenarnya itu, ya. Hilangnya pikiran seperti itu pas kita tidur di batu. Batang pisang bukan? Enggak, tidur di batu. Kau udah bilang ada cahaya. Ya. Di situ baru aku agak tenang. Sampailah kita di batang pisang. Di batang pisang itu kau udah seperti orang yang seperti ada yang datang, geng. Oh, enggak aneh juga. Iya, udah seperti ada yang pas aku bahas jantung kan. Ya, udah seperti ada yang datang. Ternyata benar, akhirnya datang orang malam itu sama kau kan. Kan udah seperti orang. Aku soal itu udah lihat Andre ini seperti ada orang yang datang sama dia. Dia bilang, Peng, ini batang pisang ini banyak yang bisa dimakan nih, Peng. Kapan perlu jantungnya dimakan sekalian, kan kau bilang gitu. Aku ngomong sendiri, geng. Jangan-jangan jantung aku yang mau dimakan nih. Iya. Aku nengok kan kau waspada lagi tuh. Tapi aku mikirnya gini, geng. Nggak mungkin lah, ya kan? Dia sempat mikir gitu aja. Karena aku nggak ada mikir ke situ.
Iya kan? Tapi aku bikin lagi situ. Tapi untung hati nurani kita yang paling dalam bicara bahasanya tidak mungkin. Ya, kamu Andai minum seperti kopi nggak itu. ada kopinya tuh. Karena kopi gua aku minum. Di situ pas aku kan kita mau kan udah ke atas tuh, kita istirahat, yuk kita istirahat dulu sini, tunggulah beberapa jam lagi baru kita jalan, kau bilang gitu mah. Dan baru nyender kayak gini, geng, ada yang bisikin, geng, ngapain kau sini lagi, jalan lagi, itu udah dekat tuh, itu udah dekat, cepat segera katanya kan. Sumpah, geng, terkejut aku kan, aku bilang deh, ayo jalan deh, kita udah dekat. Nah, kau di situ drop. Kau dari kemarin bilangnya kok udah dekat aja, Peng, padahal udah ada yang bisikin lagi. Bukan aku yang ngomong tuh. Ya, Enggak, bukan aku yang ngomong, kita udah yakinlah itu jalan di bawah. Perasaan ada yang nyuruh aku ngomong, sumpah, untuk menunjukkan bahwasanya ada Pak Sahar di situ tuh. Kalau seandainya pada saat itu kau nggak bangun, kita nggak jumpa lagi Pak Sahar, selisih beberapa jam, skenario berubah. Jadi, geng, ada kekuatan jahat yang mengharuskan kita untuk bertarung pada saat itu. Tetap. Jadi gini, temanku cerita ada tiga orang di situ yang ingin, yang punya kemampuan. Iya, yang punya kemampuan. Yang dua ini kemampuannya lebih tinggi, lebih jahat, ingin menguasai kita sepenuhnya untuk di situ. Ini teman yang bilang nih. Dan yang satu ini nggak ingin kita berada di situ dan ingin mengarahkan jalan, cuman nggak berani. Kenapa nah, gitu. Kawan yang bilang tuh. Jadi dia yang cocok ceritanya, bro. Ya, dia bisikin begitu kan. Nah, jadi pas kau nggak mau tuh, geng, kau bilang kan, pergi aja dulu kalau selamat gini. Aku pergi tuh, geng. Pas pagi itu sambil nangis tuh. Mudah-mudahan dipanggil Andre ya kan. Udah berapa jauh jalan enggak juga dipanggil kan. Aku udah pasrah. Udah pasrah kan. Balik lagi lah. Mungkin lah. Nangis aku tuh. Tadi itu aku mikir pas kau pergi, yang kupikir satu, Bang. Berarti aku sampai sini lah, berarti umur aku. Aku mikir gitu tuh, berarti udah habis aku nih, nggak ada lagi harapan. Karena aku pada saat itu ada bisikan yang untuk meyakinkan kita itu, bunyi cicak, geng, udah keluar dari situ. Dan ketika kau bilang tidak itu, geng, makanya aku drop. Pas kau dapat energi untuk bangkit, wah, situ. Nah, gara-gara kata-kata ajaib kau tuh kan. Kalau enggak juga tuh. Itu karena kata-kata kau tuh, itu kayak nantang ego aku, geng. Nah, yang terbayang sama aku kan seperti kita di sekolah ketemu lawan yang belum bisa kita kalahkan, ya kan? Gengsi kita nih. Kalau kita nggak bisa ngalahkan itu tuh. Nah, aku ingatnya di situ tuh, makanya udah juga di sekolah aku jagoan kok, di sini aku lemah, aku bilang kan. Akhirnya aku terlecut lah sama kata-kata semangat kau tuh kan. Jadi jampi kau tuh yang mengatakan bahwa mati di jurang lebih baik daripada mati ditemukan tim SAR dalam keadaan menyerah. Itu kalimat paling kurang ajar, sekurang ajarnya itu. Iya lah, kita pernah mengalami yang lebih dari itu juga kan. Terima kasih kawan-kawan semua. Assalamualaikum, tetap berkegiatan, salam lestari.